wabarakatuh Bang. Saya dari SMA Swasta Santa Maria Taruki. Di sini saya akan memberikan sedikit pengetahuan tentang ekonomi dengan modal pembahasan yaitu pasar modal. Apa itu pasar modal? Pasar modal adalah yang sering disebut sebagai bursa efek adalah tempat pasar di mana bertemunya permintaan dan penawaran dana-dana jangka panjang dalam bentuk penjualan dan pembelian surat-surat berharga. Lalu di sini saya juga akan menjelaskan tentang peranan-peranan pasar modal. Yang pertama, pasar modal dipandang sebagai sarana penambah modal bagi badan usaha, yang dimana perusahaan akan memperoleh dana dari saham-saham yang diberikan ke pasar modal lalu yang dibeli oleh masyarakat umum. Lalu yang kedua, pasar modal dipandang sebagai sarana pemerataan pendapatan, yang dimana dalam jangka waktu tertentu saham-saham yang dibeli akan memberikan dividen, yang artinya dividen adalah keuntungan, lalu akan disetorkan kepada pemilik saham. Yang selanjutnya, pasar modal dipandang sebagai sarana peningkat produksi bagi perusahaan, yang dimana perusahaan jika memperoleh penambahan modal dari pasar modal, maka produksinya akan semakin meningkat. Dan pasar modal juga dapat dipandang sebagai sarana tempat bekerja. Itulah peranan-peranan dari pasar modal. Di sini saya akan memberikan sedikit studi kasus tentang pasar modal. Apa yang terjadi di sana, apa penyebabnya, lalu apa solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Di sini saya akan memberikan cuplikan video. Simak video tersebut. Kalau kita melihat dari sisi undang-undang pasar modal, kalau kita melihat tindak pidana di dalam undang-undang pasar modal itu dibedakan di dalam dua tipe. Satu adalah pelanggaran dan kedua adalah kejahatan. Di mana tindak pidana yang menyangkut pelanggaran umumnya adalah kesalahan-kesalahan yang sifatnya karena administratif sebagaimana dinyatakan di pasal 103 ayat 2, 105 dan 109. Sementara kejahatan lebih kepada tindak pidana yang kesalahannya sifatnya substansif seperti diatur di pasal 103 ayat 1, 104, 106 dan 107. Kemudian Undang-Undang Pasar Modal sendiri bab 11 pasal 90 sampai 19 itu secara tegas sudah mengatur hal-hal yang dilarang dan merupakan tindak pidana di pasar modal terkait dengan penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam atau insider trading. Terkait dengan hukumannya, ancaman hukumannya memang bervariasi, baik kurungan 1 hingga 10 tahun atau denda finansial juga bervariasi antara 1 miliar hingga 15 miliar, di mana tipe kejahatan yang umumnya memiliki ancaman hukuman tertinggi. Tapi kita kalau melihat di dalam suatu tindak pidana tentunya tidak terlepas dari ketentuan atau peraturan perundangan yang lain, terlebih karena ini menyangkut juga suatu institusi kuasi negara, di mana menjadi penting juga kita untuk melihat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, di mana ada dua unsur yang penting untuk mengetahui apakah memenuhi unsur pidana tersebut. Satu, adanya tindakan perbuatan melawan hukum, dan kedua, adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Lebih lanjut, kalau dilihat, apakah diatur ketentuan hukuman matinya? Pasal 2 ayat 2 itu spesifik mengatur bahwa dalam hal tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud di dalam pasal 1 yang dinyatakan tadi unsurnya apa, itu apabila dilakukan di dalam suatu keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Nah, kondisi tertentunya kan seperti apa? Dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang berlaku, atau saat terjadi bencana alam nasional, atau saat akibat pengulangan tindak pidana, artinya yang bersangkutan melakukan tindak pidana sejenis beberapa kali, gitu, atau pada saat negara di dalam suatu kondisi krisis ekonomi dan moneter. Gitu. Jadi kalau Bapak tanya apa yang bisa kita petik dari sini, kembali jangan pernah melakukan suatu pelanggaran hukum, peraturan atau ketentuan perundangan yang merugikan kepentingan publik. Karena hukum itu sendiri telah didesain untuk melindungi kepentingan publik dan masyarakat banyak. Itu, Mas. Tapi apakah ini juga bisa dikatakan menjadi gong yang menguatkan bahwa aturan main di
pasar modal ini ya sudah sangat tegas dan juga tidak bisa ada orang yang bermain di aturan-aturan ini. Ya, sebetulnya pengaturan di industri pasar modal kita itu sudah sangat jelas dan tegas mengatur apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang dilarang, proses mekanisme bagaimana juga, karena undang-undang amanat dari undang-undang ini adalah untuk melindungi kepentingan investor dan menjaga kepercayaan publik terhadap industri pasar modal kita, gitu, Mas ya. Jadi dan kalau kita melihat unsur pidana dalam undang-undang tipikor itu selain perbuatan melawan hukum dan merugikan negara itu ada kondisi lain yang dapat bersinggungan, merugikan perekonomian negara. Sementara kalau kita bicara investasi di pasar modal ini kan erat kaitannya dengan perekonomian negara gitu. Jadi menurut saya ya kembali ini adalah persoalan integritas ya. Artinya setiap pihak yang berpraktek di pasar modal seyogyanya dan selayaknya itu harus menjunjung tinggi integritas dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku karena ini erat kaitannya dengan kepentingan publik. Nah, itulah contoh studi kasus yang dapat kita lihat pada video sebelumnya. Di sana kita bisa lihat seorang pelaku pasar modal yang melakukan korupsi dan akan diancam hukuman mati. Lalu, jika kita sebagai pelaku pasar modal, sebaiknya kita mematuhi peraturan-peraturan yang ada di dalamnya dan mengerjakan peraturan dengan baik. Nah, sedikit informasi tentang pasar modal yang saya berikan, semoga bermanfaat. Oke. Akhir kata, kita akan mampu untuk